Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 9.2.7 Recommend Remediation Based on Finding. Jadi pada lab ini kita akan berperan sebagai seorang profesional keamanan cyber yang bekerja untuk Protego Security Solution. Nah, kita akan ditugaskan untuk membuat laporan penetration testing atau pentest yang komprehensif untuk klien. Nah, tugas kita akan dimulai dengan melakukan riset terhadap laporan-laporan pentesting pentest yang tersedia secara publik untuk memahami struktur, format, dan gaya bahasa yang umum digunakan di industri. Kemudian dari analisis tersebut, kita akan merancang format laporan kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan diberikan serangkaian catatan hasil dari kegiatan pentester yang telah dilakukan terhadap Pixel Paradise. Tugas kita nantinya yaitu mengorganisir catatan-catatan ini ke dalam suatu struktur laporan yang telah kita buat. Kemudian menyusunnya menjadi sebuah laporan akhir yang profesional, jelas, dan dapat ditindaklanjuti oleh klien. Jadi dalam laporan pentester itu harus mampu mengkomunikasikan resiko keamanan, detail kerentanan, dan rekomendasi perbaikan secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tim teknis hingga jajaran eksekutif. Nah, langsung aja ke part pertama, review publicly available penetration testing report atau meninjau laporan penetration testing yang tersedia untuk umum. Jadi di sini itu tujuannya untuk membiasakan diri kita dengan standar industri dalam laporan pentester. Nah, dengan melihat contoh laporan pentester di dalam dunia nyata, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari industri atau laporan profesional. Langsung aja ke part pertama, kita akan mengunjungi repositori laporan pabrik. Kita di sini buka link GitHub. Nah, jadi di sini itu merupakan repositori yang kumpulan laporan pentest ternyata yang telah dipublikasikan. Jadi banyak berisi berbagai macam laporan dari berbagai perusahaan keamanan dan untuk berbagai jenis klien. Nah, kita bisa coba cek di sini. Saya coba cek laporan pentester dari Bugcrowd. Nah, seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh laporan pentester. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi setiap penetration testing itu punya template laporannya masing-masing. Dan kita jika ingin membuat sebuah laporan penetration testing, kita bisa melihat dari contoh-contoh yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pencarian tambahan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kata kunci seperti example penetration testing report atau sample pentest report PDF atau contoh laporan penetration testing. Nah, coba kita buka di web browser. Di sini saya cari example penetration testing report. Oke. Nah, di sini juga banyak laporan-laporan penetration testing yang kita bisa cari di browser tanpa harus di repository GitHub. Jadi ada banyak banget cara untuk mencari contoh laporan penetration testing di internet. Oke. Setelah ini kita akan lanjut ke step ketiga, yaitu memilih pilihan minimal 3 laporan berbeda untuk analisis secara mendalam. Nah, kemudian saat meninjau setiap laporan, buatlah catatan. Oke, kita skip aja. Kemudian, pada part kedua, develop your own report format atau mengembangkan format laporan Anda sendiri.
Nah, sekarang kita telah menggunakan hasil riset untuk membangun kerangka atau blueprint untuk laporan yang akan kita tulis. Nah, langkah yang pertama, kita diminta untuk membuat struktur laporan atau outline. Jadi, dari catatan yang sebelumnya, itu kita diminta untuk membuat sebuah outline atau kerangka yang terdiri dari judul-judul utama dan subbab yang menurut Anda, yang menurut kita penting. Nah, kemudian kita akan menggunakan tabel yang disediakan di sini atau membuat format sendiri. Oke, langsung aja kita buka di dalam GitHub yang tadi. Di sini saya pilih di lapangan penetration dari Backrow. Jadi di sini, ini halaman pertama itu ada cover dengan judul laporannya adalah Canvas by Instructor Backward Flex Program Result December 2014. Nah, jadi Backward ini merupakan perusahaan yang melakukan pengujian keamanan terhadap sistem Canvas dari instruktur pada tahun 2014 yaitu tanggal 8 sampai 22 Oktober. Jadi di sini itu berdasarkan hasilnya ada 322 laporan dari 63 tester. Nah, kemudian setelah disaring ada 59 isu keamanan unik. Kemudian tidak ada kerentanan kritis atau P1 dan temuan banyaknya adalah cert XSS. Jadi di sini itu untuk menemukan kerentanan pada aplikasi Canvas, namun dengan pendekatan crowdsourced bounty. Jadi mereka menggunakan Flex Bounty program dari Backrobot berbeda dengan pentest tradisional. Nah, di sini itu puluhan peneliti diuji untuk menemukan bug yang kadang tidak bisa dideteksi oleh scanner otomatis. Nah, setelah dicari penemuannya, itu ternyata ada 59 isu valid. Kemudian dengan P1 kritis 0, lalu P2 tinggi banyak, P3 sedang, lalu P4 rendah. Itu ada. Kemudian di banyak kerentanan tinggi, itu banyak store XSS yang berada di area yang berbeda, seperti dashboard, kalender, file upload, quiz, dan lain-lain. Kemudian CSSF pada fungsi penembalan email, lalu pada bagian detail kerentanan sedang, itu ada bagian unauthorized akses ke beberapa fitur. Kemudian pada bagian rendah, yaitu P4, itu password complexity rendah. Dan session timeout default yaitu 24 jam sesuai dengan desainnya. Nah, di sini rekomendasi perbaikannya itu yaitu melakukan patch dan update terhadap library atau komponen yang rentan. Kemudian memperbaiki validasi input untuk mencegah XSS dan CSRF. Lalu menambah proteksi brute force dan rate limiting. Kemudian melakukan evaluasi kebijakan password complexity dan meningkatkan konfigurasi SSL atau TLS agar aman dari serangan hama, contohnya seperti Poodle. Kemudian di sini itu artinya tidak ada kerentanan kritis yang ditemukan. Tapi sebagian besar temuan adalah stored XSS, namun sudah diperbaiki. Kemudian di sini open keamanan tim struktur cepat dan efektif. Jadi laporan ini itu intinya tidak hanya menjelaskan hasil boldly di aplikasi Canvas, tapi hasilnya positif karena tidak ada bug kritis, karena mayoritas bug itu XSS dan itu sudah diatasi semua. Kemudian kita lanjut untuk
Jadi di sini itu ada tabel yang berisi catatan-catatan dari hasil pentester terhadap pixel per die. Nah, kemudian pada part 3 itu kita akan membuat laporan pentesting. Nah, ini akan diuji dan dibuat laporannya sesuai dengan kelompok, yaitu satu kelompok 2 orang. Jadi, untuk pada bagian 3 itu akan menyusul di tugas yang berbeda. Oke, cukup sekian penjelasan dari lab 927 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.